Halo, jumpa lagi dengan Pak D. Sastro. Di sini akan kami sampaikan satu metode yang saya aplikasikan di market, yang saya gunakan sampai saat ini, yaitu metode trading sentiment trend following, bisa disingkat STF. Di sini, kalau mungkin di luaran sana banyak yang mengenal ada metode atau teknik pakai technical analysis, pakai fundamental analysis. Dan di sini Pak D akan memperkenalkan sebuah metode, yaitu metode trading sentiment trend following. Di sini lebih menitik beratkan pada sentimennya itu sendiri, di mana sentimennya itu adalah sentimen keadaan real market yang didukung data atau sikap investor secara keseluruhan terhadap suatu pasar keuangan, energi, saham, komoditas, sektor, dan lain-lain. Jadi, sentimen adalah keadaan market saat ini. Itu kesimpulannya. Dan keadaan pasar dipengaruhi oleh psikologi massa. Jadi, psikologi massa dapat memengaruhi keadaan market saat ini. Hal ini terungkap melalui aktivitas apa? Aktivitas jual beli di market, baik skala harian, mingguan, atau bulanan. Dan dalam sebuah kenaikan harga itu menunjukkan kalau sentimen pasar bullish itu sedang terjadi. Atau dalam catnya bisa menunjukkan kalau uptrend. Jadi harga itu cenderung membuat higher high dan membuat higher low. Di mana swingnya dari swing A ke B akan lebih rendah dari swing berikutnya C dan D. Itu kira-kira, dan kebalikannya bila terjadi penurunan harga berarti di situ menunjukkan kalau sentimen pasar sedang bearish atau dalam catnya itu downtrend, di mana harga itu cenderung membuat lower low dan lower high, dan sebaliknya swing AB-nya akan lebih tinggi dari swing berikutnya atau swing CD-nya. Itu kira-kira singkat untuk deskripsinya. Eh, Tentu saja di dalam sebuah metode adalah ada sebuah aplikasi ke market di mana langkah masuk market atau entry-nya trader sentiment trend following itu seperti apa. Jadi ada langkah-langkah memang yang kita selalu terapkan di dalam sebuah market sebelum masuk market, baik dari pemilihannya, eksekusinya, targetnya, dan level-level invalidasinya. Jadi di sini langkah-langkah trader sentiment trend following masuk pasar adalah satu. Diawali dengan pemilihan mata uang. Jadi pilih mata uang yang bersentimen kuat secara regionalnya atau secara individunya, dan mata uang yang bersentimen lemah secara regionalnya atau secara individu. Di sini regional itu lebih ke kondisi eh, kebijakan bank sentral masing-masing negara untuk dijadikan rekomendasi trading. Kedua, identifikasi dan strukturnya ini sudah secara umum, mungkin semua trader itu akan paham. Ya, di sini bedanya kalau tren dan struktur secara chart atau cara technical analysis hanya melihat sepihak dari trennya itu sendiri atau strukturnya. Tapi kalau identifikasi tren dan struktur ala sentimen trend following itu diperkuat oleh data, di mana data itu telah dirumuskan sebelum masuk market dan sudah melalui seleksi pilih mata uang seperti poin nomor satu. Lanjut ke langkah nomor tiga, tentukan target dari tren strukturnya tersebut, baik target naik atau turunnya, skala target pendek dan panjangnya. Lanjut keempat,
tentukan level invalidasinya. Invalidasi di sini sangat penting karena apa? Sebuah level invalidasi itu berfungsi sebagai indikator. Indikator yang menunjukkan kalau market potensi akan ada perubahan sentimen. Jadi dengan menandai sebuah level validasi, di mana level validasi itu berfungsi sebagai sebuah indikator kalau akan ada potensi perubahan sentimen. Otomatis kalau sentimen berubah, struktur dan trennya juga berubah. Sekarang yang nomor 5 ini poin yang paling penting adalah metode masuk marketnya atau metode entry dari sentimen trend following. Metode entry di sini ada dua. Jadi sebelum lanjut kita kembali ke poin satu. Jadi entry-nya trader sentimen trend following itu sudah melalui tahapan pertama pemilihan mata uang yang tepat. Kalau mata uang itu sudah tepat, sudah rekomendasi, sudah melalui rumusan-rumusan, baru teknik metode entry-nya. Jadi ada dua. Satu, karena teknik ini selalu melihat target atas harga itu mau kemana, kalau ke atas, sebaliknya kalau turun mau kemana, maka target-target jangkaan market terdekat itu selalu kita tandai atau kita kunci. Jadi entry pertamanya itu metode entry saat harga itu ngebreak target terdekat. Jadi di sini diabaikan rejeksinya lebih ke ngebreaknya. Jadi akan melakukan tindakan setelah ada broken yang solid. Itu keduanya. Entry saat harga koreksi. Jadi bukan entry koreksi, tapi entry saat harga itu koreksi dalam skala tren mayornya. Oke ya, itu kira-kira mohon dipahami metode entry-nya ada dua. Yang ini sangat berbeda dengan technical analisis lainnya. Ya mungkin yang menyerupai itu trader breakout. Terus yang tidak boleh dilupakan adalah SL itu wajib. Jadi apapun tekniknya sebenarnya SL itu wajib diletakkan di bawah strukturnya, di bawah struktur sebelumnya, last high, last low swingnya, dan atau di bawah base yang telah ditandai seperti dalam base supply and demand. Dan catatan, sebelum ambil sebuah keputusan atau entry, wajib dilihat dulu risk rewardnya. Tapi risk reward skala apa? Skala sentimen trend following. Jadi dengan acuan target terdekatnya, bukan target terpanjangnya loh ya, target terdekatnya. Kalau sesuai diambil, kalau tidak kita itu harus menunggu. Jadi menunggu sinyal atau struktur berikutnya itu muncul. Struktur yang mana? Ya struktur yang seperti metode entry ini. Jadi di sini alasannya tidak boleh FOMO dan saya pastikan di sini tidak ada kata terlambat. Oke, itu kira-kira ya. Itu kira-kira pembukaannya yang membahas apa itu dari arti sebuah sentimen dan. Nah, untuk mengaplikasi di dalam market di sini kalau ada dua cara, ada dua metode di mana satu metode rumusan manual karena sentimen tadi yang saya utarakan di depan selalu mengikat dari data-data. Ini contoh saja untuk minggu ini tanggal 20 sampai 24 Mei 2024 di mana dengan langkah-langkah di depan tadi 1 sampai 5 kita menentukan atau menemukan dan bisa direkomendasikan dalam file list ini 1 sampai 8. Jadi ini dapat dikatakan dapat file rekomendasi yang dimonitor dalam waktu 1 minggu. Jadi GBP CF, Euro CF, BBB CAD sampai nomor 8 itu ucat. Di mana untuk mendapatkan ini sebagai sebuah rumusan market
sentimen directionnya per mingguan itu melalui data. Jadi saya singgung ini dari data currency strength meternya atau CSM-nya yang kita hitung setelah close market Jumat tanggal 10 minggu sebelumnya, baik dari segi individunya dan dari segi pelemahan sebuah indeksnya di saat dalam satu minggu. Jadi contohnya di sini DXY atau dolar mengalami pelemahan minus 0,78%, sedangkan salah satu contohnya GBP di sini mengalami kenaikan 1,45%. Setelah itu kita bawa ke sini, kita gabungkan dengan COT. COT sudah kita terapkan dalam sebuah rumusan dalam tabel. Selanjutnya dari CSM tadi kita gabungkan COT dan kita rumuskan. Dan ini akan menghasilkan Paris rekomendasi minggu ini seperti ini. Jadi untuk mendapatkan Paris mingguan langkahnya seperti itu. Lanjut, gimana kalau kita nggak paham dengan rumusan CSM dan COT-nya Pak D? Apakah nggak ada cara lain untuk mengaplikasi sebuah sentimen supaya bisa trading dengan metode trader sentimen trend following? Bisa. Jadi banyak sekali aplikasi yang di dalam sebuah internet. Ini salah satunya. Ini salah satunya kita pakai ini ya. Coba nanti langsung kita aplikasikan ke chat. Kita pakai ini kawan-kawan ya. Di sini saya pakai aplikasi Baby Pip. Kita pakai Baby Pip, ada yang DSM dan lain sebagainya. Dan di sini karena sentimen itu lebih mengukur skala periode tertentu, kita pakai weekly. Jangan pakai daily. Walaupun nanti untuk intraday kita pakai weekly. Nah, di sini gambarannya secara tidak langsung kita tahu sudah diurutkan mata uang mana yang terkuat dan mata uang mana yang terlemah. Jadi mata uang yang menguat itu ini GBP, USD, Euro, NZD, yang mengalami pelemahan CHF, CAD, JPY, dan AUSI. Di mana sekarang kita kalau di sini diklik di sini GBP mengalami penguatan plus 0,75, sedangkan Audi mengalami pelemahan minus 77%, JPY mengalami pelemahan minus 42%, sedangkan CAD minus 0,29% dan CAF minus 0,11%. Nah, di sini secara apa itu sederhana kita tuh menangkap dan bisa mengantongi clue untuk pemilihan mata uang secara regional. Jadi di sini kita pasangkan yang paling kuat dengan yang lemah. Ya salah satunya kita pasangkan saja GBP yang terkuat dan Audi yang terlemah. Oke, sama mengaplikasi langkah-langkah dari poin 1 sampai poin 5. Oke, kita pilih buyer yang sesuai yang ditunjukkan baby pip tadi antara GBP sebagai yang terkuat dan Audi sebagai yang terlemah. Oke, di sini. Mm-mm. Yes. Secara time frame daily saja dulu. Nah, nanti perkara perkara untuk sebuah masuk marketnya untuk konfirmasinya silahkan pakai time frame apa kesukaan Anda. Yang penting posisi mayornya dan posisi sentimennya kita pegang. Jadi di sini menunjukkan kalau GBP itu kuat, Audi itu yang paling lemah. Di sini menunjukkan kalau sentimennya itu masih naik. Jadi sentimen itu masih bullish. Tuh. Terus tadi langkah keduanya, langkah pertama pilih buyer ini. Kita sudah dalam pemilihan buyer di mana GBP terkuat dan AUSI itu terlemah. Kedua, apa? Menentukan menentukan target kenaikannya dan target penurunannya dalam skala pendeknya dan skala panjangnya. Jadi intinya saya ulangi,
Saat harga itu di sini berarti GPP out ini kalau naik itu target terdekatnya ini dan target terjauhnya ini dan itu. Jadi level support resisten weekly sebagai target terdekatnya, parameter atau resisten daily itu satu dan dua sebagai target berikutnya. Demikian juga di saat GBP out ini turun. Jadi di saat GBP out ini turun, otomatis mempunyai target terdekatnya di level support resistance daily ini dan target berikutnya level tahunan 2020 dan level tahunan 2024. Makanya itu kita selalu tadi dikatakan di depan kalau tentukan jangkaan terdekat market kenaikan dan penurunannya. Oke, sekarang yang ketiga tentukan level invalidasinya, ya kan? Ada invalidasinya. Jadi ini sebagai level invalidasinya. Mengapa dikatakan level invalidasi? Di sini saya jelaskan. Di saat di saat sentimen mengatakan kalau ini masih up, ya, masih up ke sini, bahkan bisa ke sini. Tapi karena di dalam SOP-nya harus menentukan level invalidasi, sentimen up ini akan berubah menjadi sentimen bearish saat harga itu broken level invalidasi. Itu kira-kira ya. Jadi level invalidasi itu untuk menjadi indikator perubahan sentimen kalau dia sudah di broken. Jadi di sini mungkin dalam real marketnya di saat ini di broken berarti sentimen akan berubah dari sentimen bullish ke sentimen bearish. Oke, itu kira-kira ya. Itu di satu sisi dari langkah-langkahnya, satu invalidasinya sudah, pertama pemilihan pair, keduanya penentuan target jangka pendek dan target panjangnya, baik saat turun atau naiknya. Berikutnya menentukan level invalidasinya di mana menjadi sebuah indikator akan ada perubahan sentimen dari bullish seperti buy datanya baby pip tadi akan menjadi sentimen bearish di saat harga itu broken atau close di bawah level invalidasi. Tapi secara struktur pun kawan-kawan ya, misalkan harga berhasil break di bawah ini daily bahwa invalidasi secara tidak langsung harga membuat lower low. Itu juga masuk akal juga. Di saat harga membuat lower low dan tidak membuat higher high akan ada perubahan sebuah sentimen. Oke, sekarang yang nomor 5 itu yang terakhir adalah metode entry-nya. Jadi metode entry tadi ada dua. Kita pakai daily saja supaya clean. Ya, karena memang market itu terakomodir dalam sebuah pasar itu memang dari USA. Mulai dari Asia Open sampai US Open. Kita pakai daily saja. Karena di dalam sebuah candle daily sudah mengakomodir harga dalam satu hari atau 24 jam. Oke, boleh kita pakai eh, pendukung lain, misalkan ini trendline, ya kan, ini trendline, otomatis harga itu sudah beberapa kali reject di trendline, ini parit menjadi sebuah trendline dan trendline itu sejajar dengan support asisten apa itu daily, di mana hari ini saat ini harga itu memang ada di dua level yang sangat penting, satu level trendline-nya, dua level support resisten daily-nya. Oh, metode entry-nya apa? Gimana Pak D? Satu, metode entry akan kita lakukan di saat level-level targetnya itu apa? Di broken. Jadi kita tunggu. Level target terdekatnya mana di bawah ini? Ini level target dapat resisten weekly otomatis di saat momentum bullish. Karena ini Jumat kawan-kawan ya. Karena kita itu kalau mau itu diawali dari Senin pagi. Jadi harga itu di saat Senin itu kan di sini.
Di sini ini saya jelaskan supaya nanti nggak gagal paham karena kita bikin videonya itu nggak Senin. Oke, sekarang kita mulai dari Senin. Di saat Senin berarti seperti tadi yang saya sampaikan di depan tadi, ini menjadi target berikutnya. Saat harga itu Senin, target terdekatnya support resisten daily dan atau ada tambahan trendline. Trader dengan metode ini, sentimen trend following, hanya akan entry itu ada dua metode. Satu akan entry di saat target terdekat ini dari Senin ya, dari Senin target terdekat ini dibuken dan dua akan entry koreksi dalam mayornya. Koreksi dalam mayornya itu apa? Ya ini terjadi sebuah rejeksi, kita tunggu level koreksinya, baik secara teknikal analisis atau secara apa, style masing-masing baru ambil back. Kenapa back? Ya sentimennya mengatakan masih bullish. Oke ya, gitu. Lanjut, berarti di sini tindakan kita apa? Tindakan kita masih menunggu. Jadi di sini ada high ini ya, ini ada high dan ini low-nya kita masih menunggu. Kita tunggu, kita tunggu kalau harga itu berhasil close di atas high ini, close candle di atas high itu, berarti kita akan masuk di saat market itu koreksi di level support resisten dari tersebut. Jadi enak-enak ke ini aja ya, ke daily saja. Nah, mungkin bisa diturunkan TF di H2. Ya, kita di sini H2. Oke, di sini akan menjadi level B antara support resisten daily dan level minor support resisten atau level technical breaknya di mana itu menjadi sebuah low-nya. Oke ya, di situ nanti peletaan SL-nya juga di bawah tadi, di bawah struktur sebelumnya. Jadi analoginya gini, kita akan menunggu harga itu close di atas support resisten daily biru ini bahkan maksimal di atas garis putus-putus yang putih high sebelumnya atau trendline dan di sini kita tunggu koreksinya. Pertama, kita akan tunggu di level support resisten daily ini untuk target berikutnya. Gitu kira-kira kawan-kawan ya. Tapi kita pastikan akan kita tunggu close candle di atas parameter atau support resisten daily. Dan yang keduanya eh, dengan syarat sama masih close di atas itu daily candlenya kita tunggu di level technical break minornya atau support resistance secara minornya dengan SL di bawah swing atau di bawah structure otomatis SL-nya di sini. Seperti orang yang di atas tadi SOP-nya. Oke. Situ kira-kira ya. Ini mungkin skala empatnya. Oke. Ini skala empatnya. Ini belum ada higher high kawan-kawan. Kalau menurut teknik kita ini belum ada higher high. Kita tunggu dulu. Kita pastikan koreksinya baru ambil B dengan target berikutnya. Sedangkan kita membahas apa itu level entry yang kedua. Level entry kedua itu adalah entry saat market terkoreksi skala mayornya. Jadi di sini bukan entry koreksi, tapi entry di saat market tadi terkoreksi skala mayornya, di mana mengacu pada sentimen yang ada. Jadi turunnya itu koreksi, kita tunggu koreksinya, kita entry secara sentimennya masih bullish. Oke. Untuk level-level entry koreksinya semua pada tahu, yang penting ini kapan momentum itu dimulai dan kapan itu terjadinya uptrend dari downtrend menjadi uptrend yang jelas semua kita tahu kalau di sini adanya sebuah technical break di mana
high, jadi low, high, higher, higher low, ya kan? Dan broken membuat higher high. Jadi high ini di broken setelah harga itu tidak membuat lower low. Di sini dimulainya sebuah momentum kenaikan dan sesuai data di mana terjadi pembalikan dari tren bearish menjadi sentimen bullish. Oke, akhirnya kita identifikasi di sini sambil menunggu apa itu setup entry yang pertama. Terus kita mempunyai satu technical break, dua kita mempunyai apa itu break retest secara mayornya di sini. Jadi ini maaf secara minor-minornya di bawah daily. Berarti kita akan menunggu reaksi harga itu di sini dan menunggu reaksi harga di level bawahnya. Untuk apa? Ya untuk buy ya secara sentimen trend following. Oke? Itu kira-kira ya kawan-kawan ya. Mungkin bisa pakai Pibo dan lain sebagainya kan gitu. Eh, Kalau yang memang bisa menarik Pibo ya mungkin kita tarik high dari low-nya. Apakah level-level technical break-nya di level-level koreksi betul di bawah level 61,8% yang di tengah itu antara level 38 dan level 50. Ini kita tunggu di situ di saat market itu setelah close di atas parameter. Nah, di sini mungkin terjadi sebuah apa itu apa tadi karena ada invalidasi otomatis buyer itu akan keluar di saat harga itu close atau broken membuat swing low di bawah level invalidasi. Jadi di sini ini sudah ada pergantian sebuah sentimen. Itu kira-kira ya kawan-kawan ya. Jadi di sini lebih clear, kita lebih enak membaca harga dan dalam arti tertentu karena tren dan struktur kita didukung data sentimen di sini lepas ya, lepas benar atau salah sebuah analisa, tapi minimal kita itu mengikuti arus. Mengikuti arus tidak melawan arus itu lebih bijaksana. Terus yang tadi yang poin catatan tadi masalah RR, di mana apakah itu layak kita ambil? Misalkan ini terjadi close candle di atas parameter atau bahkan di atas high sebelumnya. Ya, sekarang sebelum kita masuk entry, kita tahu targetnya sini pertama, sana kedua. Terus kita asumsikan dalam arti tertentu, kita asumsikan kalau itu kita akan ambil back. Kita ambil B di parameter ini kawan-kawan ya, di parameter ini. Terus dengan TP di sono, oke, yes. Kalau di parameter itu otomatis harga close di atas parameter, SL kita di bawah parameter. Oke, di sini RR-nya masih masuk. Ini berarti kita ambil. Oke ya, ini kita ambil alasannya itu SL harus di bawah structure atau di bawah apa itu high low sebelumnya. Terus eh, pengambilan entry yang kedua saat market itu broken atau close daily-nya di atas parameter itu kalau market itu memang masih terkoreksi apakah akan kita ambil kita mempunyai base entry di sini kita tentukan SL-nya di bawah base itu sekitar 30-an pip ya 30-an pip target sama oke jadi ini kita ambil oke ya kawan-kawan ya kita ambil itu alasannya makanya RR harus dilihat dulu kalau memberikan return atau reward yang mumpuni kita ambil. Demikian juga di saat market terkoreksi di bawah sini tetap kita ambil sebelum ambil dan tidak kita ukur saja. Mungkin saya aplikasikan yang di technical break di bawah ini harga terbaik kalau menurut saya ini.
SL-nya di mana? Otomatis SL di bawah strukturnya, di bawah base-nya kalau pakai technical eh, supply and demand-nya. Target pertama tetap di parameter ini. Ini masih 1:37. Target keduanya di sana bahkan memberikan kita reward hampir 1:7. Oke ya, itu kira-kira kawan-kawan ya, apa yang saya sampaikan itu tekniknya. Kita pakai aplikasi ini Baby Pip ini. Kalau kita belum tahu cara merumuskannya, memang kalau di eh, komunitas trading Pak D itu kita bekali untuk merumuskan seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam untuk keluarga dari Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.